merasa aneh ya, kenapa kok hampir setiap malam dia selalu merasa sesak nafas dan juga selalu bermimpi tenggelam ke dalam dasar air, entah itu sungai atau lautan, dia juga tidak tahu di dalam mimpi. Dan kenapa setiap kali ini hampir tenggelam dan juga mencapai dasar air ini, Beli Gede selalu datang dan juga mengoros atau mengambil badannya si kadek, kemudian menaruh badannya si kadek ini ke permukaan. Tapi anehnya, kenapa setiap kadek ini tersadar, si Beli Gede selalu berada di dalam air sambil tersenyum, kemudian kembali masuk ke dalam air. Nah, waktu itu kadek tuh bingung banget, kenapa kok dia selalu bermimpi seperti itu. Karena memang kadek ini kayak bingung dan juga takut nanti terjadi sesuatu kepada Blidenya. Kadek pun menceritakan mimpinya ini kepada orang tuanya. Berkali-kali kadek kayak menceritakan mimpinya ini kepada orang tuanya. Orang tuanya selalu terdiam dan bilang, sudah tidak apa-apa, Blidemu dalam keadaan yang baik. Kamu tidak perlu memikirkan ini tuh cuma mimpi. Mungkin kamu bermimpi seperti ini karena terakhir kali kamu kan mengalami reaksi alergi yang sangat keras. Udah, lupakan saja, kamu cukup istirahat dan juga minum obatmu. Dan ketika itu kadek sadar sepertinya itu sudah minggu ketiga atau hari ke-21 setelah kadek pulang dari penginapan bersama dengan Blide dan juga bersama dengan teman-temannya. Dan saat itu sebetulnya seperti hari-hari biasanya, Blidenya akan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamarnya si kadek. Bahkan tidak jarang Blidenya makan dan juga akan tidur di kamarnya kadek. Ketika itu kadek sering bertanya, kenapa kok Blide sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di kamar saya? Blidenya bilang, iya dek, sebentar lagi Blide mau pergi ke suatu tempat dan adek tidak bisa ikut. Jadi kan tidak masalah kalau Blide nginep dan juga makan di sini bersama kadek. Nah, engken kalian unduk ya. Saat kadek mendengar perkataan ini dari Blidenya, dia tuh kayak merasa deg. Ada sesuatu yang terasa hilang dan hampa, tapi kadek tidak tahu itu apa semeton. Waktu pun berlalu semeton, akhirnya semua ruam yang ada di perutnya si kadek ini benar-benar sembuh total dan tidak berbekas. Dan ketika itu, kadek ini mulai sadar sepertinya orang tuanya ini sedang sibuk mempersiapkan sesuatu. Nah, saat itu kadek bertanya dong kepada orang tuanya, ibu ada acara apa sih kok kayak banyak banget ada orang-orang yang dari 3 hari yang lalu datang ke rumah kita. Dan kenapa kok Blide tidak ada ya dari kemarin? Nah, ketika itu orang tuanya si kadek ini cuma tersenyum dan bilang, sudah tidak apa-apa dek, kamu yang penting sembuh sekarang. Nanti juga Blidemu akan pulang karena Blide sedang menginap ke rumah temannya. Mendengar orang tuanya mengatakan kalau Blidenya sedang menginap ke rumah temannya, kadek ingat, oh sepertinya ini mungkin maksudnya Blide yang bilang sebentar lagi dia mau pergi ke suatu tempat dan kadek tidak ikut. Oh mungkin ini. Nah itulah yang dipikirkan oleh kadek semeton. Dan di malam itu, tepat 41 hari setelah kadek pulang dari penginapan, setelah dia ini berlibur bersama teman-temannya dan juga bersama dengan kakak laki-lakinya. Besok paginya, kadek bangun karena mendengar ada suara orang yang sangat ramai di rumahnya. Dan ketika itu kadek melihat, kok sepertinya dia tuh tidak sadar apakah sudah mandi atau belum. Kok dia sudah dalam keadaan bersih semeton, bajunya bersih, rambutnya juga sudah tertata rapi, dan kamarnya sangat bersih. Sepertinya tadi ketika kadek ini tidur, ibunya sudah masuk ke kamar dan juga membersihkan kamarnya. Tapi kadek tidak ingat, kok dia sudah dalam keadaan serapi itu. Dan ketika itu, kadek keluarlah dari kamarnya. Kebetulan semeton, kamarnya kadek ini berseberangan dengan kamarnya Blide. Dan saat kadek melihat keluar kamar, kebetulan kamarnya Blide ini pintunya terbuka. Dan ketika itu, kadek melihat di dalam kamar Blidenya, ibu dan ayahnya si kadek sedang duduk di atas kasurnya Blide sambil memeluk fotonya Blide. Ketika itu ibunya menangis, tapi tidak ada suara semeton. Dan kadek juga melihat di ruang tamu, keluarga ibu dan juga bapaknya ramai sekali sedang berkumpul. Dan sepertinya mereka itu sedang mendiskusikan sesuatu. Dan ketika itu kadek berpikir, ini kok keluarganya ibu dan bapak kok ada di sini? Dan kenapa kok ibu dan bapak menangis? Nah, ketika itu kadek keluar kamar. Anggota keluarga ibu dan bapaknya ini kayak kaget melihat kadek di sana.
Dan nenek dan kakeknya bilang, ayo dek tidur yuk, kenapa kok kamu bangun? Kamu gak istirahat? Nah, saat itu semeton, kadek tuh kayak merasa risih, kenapa kok keluarga ibu dan bapaknya sepertinya memperlakukan kadek ini seperti orang sakit. Yang padahal kadek lo sudah sembuh. Ketika itu kadek bilang, enggak kok nek, saya sudah sembuh, kenapa gitu. Nah neneknya tetap bilang, ayo dek kita masuk kamar yuk, tidur yuk. Mau nenek bacakan dongeng, ayo kita, adik mau main laptop, ayo nanti nenek main laptop sama nenek gitu. Tapi kadek ini merasa, ini kenapa kok sepertinya keluarga ibu dan bapaknya tuh kayak memperlakukan dia tuh kayak aneh banget gitu loh. Kalau beberapa minggu ini ibu, bapak, dan juga belidenya memperlakukan dia seperti pasien, itu kan wajar ya. Mungkin karena kadek ini adalah anak perempuan satu-satunya, jadi kan wajar ya kalau keluarganya kayak memperlakukan dia seperti itu dan juga memanjakan dia seperti itu. Tapi ini kenapa kok paman, bibi, ponakan, sepupunya juga bersikap seakan-akan kadek ini adalah seorang yang sakit. Dan ketika itu, tiba-tiba boom! Kadek merasa sebetulnya di ruangan itu kan ada sekitar 20 orang ya, keluarga dekat ibu dan bapaknya. Kok dia merasa kepalanya sakit sekali, seperti ada suara yang sangat berdentum keras di pikirannya kadek. Dan saat kepalanya ini kayak, gimana sih kak, sakit sekali, dia mulai sadar. Dia melihat bajunya itu sudah bersih, rambutnya juga sudah tertata rapi, gimana aja kayak orang yang sudah selesai mandi dan berdandan. Tapi ketika itu kadang melihat, kok dia waktu itu menggunakan baju tidur dengan keadaan rambut yang acak kadul. Karena ternyata di samping pintu kamarnya si kadek ini adalah kaca besar yang tingginya itu mungkin sekitar 1,5 meteran. Jadi hampir semua badannya kadek ini kan terlihat di kaca itu sematan. Dan ketika kadek melihat pantulan badannya di kaca itu, dia tuh kayak heran. Kok saya malah pakai piyama? Dan ini kenapa kok rambutnya tuh kayak acak kadul gitu loh sematan. Dan di pantulan kaca itu kadang melihat badannya kurus kering, benar-benar jauh dengan badannya yang selama ini ya dia kenal gitu loh. Dan ketika itu dia juga melihat sematan, di pantulan kaca itu ya, Blide sedang berdiri di belakang neneknya kadek. Dan Blide tersenyum gitu loh. Dan ketika itu kadek tuh kayak, karena melihat Blidenya, dia pun memutar badannya ke belakang dan berbicara kepada Blidenya. Blide, ini ada apa? Kok saya seperti ini? Dan itu kenapa Blide, kok ibu dan bapak menangis di kamarnya Blide? Nah, ketika kadek berkata seperti itu kepada Blidenya, Blidenya cuma tersenyum dan juga mulai masuk ke dalam kamar, menghampiri ibu dan juga bapaknya yang sedang menangis. Dan ketika itu, boom! Kok gini? Setelah 42 hari, kepulangannya kadek dari penginapan, untuk pertama kalinya, kadek masuk ke dalam kamarnya Blide. Dan dia melihat tempat tidurnya Blide ini ada banyak banten, pakaian yang dilipat, dan di atas pakaian itu ada canang semeton. Dan di atas canang ini juga banten ini banyak ada dupa dan fotonya si Blide. Sudah diisi tanggal lahir, tahun lahir, dan tanggal kematian. Boom. Kok gini? Saat kadek melihat foto kakaknya, ada tulisan seperti itu, tanggal lahir, tahun lahir, dan juga tanggal kematian. Dia bingung. Ibu ini ada apa? Ibu ini ada apa? Dan ketika itu tiba-tiba kepalanya kadek kembali berdengung semeton. Sakit sekali, badannya merinding. Dan saat situasi seperti itu, karena kadek tidak tahan dengan sakit kepalanya, dia berteriak meronta-ronta mencakar semua orang yang tiba-tiba mengerumuni dia dan juga memegang badannya. Kakek, nenek, sepupu, paman, ponakan, bahkan orang tuanya seperti memegangi badannya kadek. Ketika itu kadek tidak tahu kenapa kok keluarganya memegangi badannya. Dan ketika itu tiba-tiba kadek kembali merasakan sesak nafas. Dan dia langsung pingsan semeton. Nah ketika dia tersadar,
Ternyata ya, dia sedang ada di kamarnya, sedang tidur. Dan saat kadek menoleh ke sisi kiri tempat tidurnya, di sana Blidenya sedang duduk sambil makan bubur. Dan dengan cengengesan Blidenya bertanya, "Kenapa? Kamu bermimpi bubur lagi? Mau nggak? Ini bubur tadi Blide bikin di dapur. Kamu kan suka banget dengan bubur tepung." Dan ketika itu kadek berpikir, oh sepertinya tadi dia bermimpi semata. Tapi kalau bermimpi kenapa kok semenyeramkan itu? Dan saat itu ya kadek menangis semata memanggil orang tuanya. Dan orang tuanya pun duduk di kamar. Ketika itu kadek, orang tuanya dan juga Blide duduk di dalam kamarnya si kadek. Dan kadek menceritakan mimpinya barusan. Ketika itu Blide cuma diam sambil makan bubur mendengarkan ceritanya si kadek. Dan orang tuanya bilang, kamu cuma bermimpi, jangan mengingat hal seperti itu. Oh ya, adik udah makan obat belum? Dan ketika itu ternyata di sebelah kanan tempat tidurnya si kadek ini ada meja rias. Dan di atas meja rias itu ada banyak obat-obatan yang memang harus dimakan oleh kadek. Ada banyak obat-obatan yang memang harus setiap hari rutin diminum oleh kadek. Dan sekali lagi orang tuanya bilang, "Dek, jangan lagi ya memikirkan mimpimu. Itu tuh cuma bunga tidur. Pokoknya sekarang kamu harus sehat agar bisa lagi berkumpul dengan ibu dan bapak seperti biasa." Nah, pokoknya orang tuanya ini benar-benar terlihat seperti menyembunyikan sesuatu, tapi ya kadek tidak tahu itu apa. Dan ketika si kadek ini dipeluk oleh ibu dan bapaknya sambil menangis ya, kadek juga bingung kenapa kok ibu bapaknya ini menangis. Yang padahal itu sehat, kakaknya juga sehat kan. Dia cuma terduduk sambil memakan bubur tepung yang dari tadi memang dia makan semacam. Dan ketika kadek dipeluk oleh ibu dan bapaknya, Blide pun tersenyum dan berjalan keluar. Nah, ketika itu kembali lagi kadek bertanya, "Ibu, bapak, Blide kenapa? Kok Blide cuma tersenyum ya makan bubur?" Dan ketika itu ibunya menangis semata. Berkali-kali ibunya menegaskan, "Dek, pokoknya adik sekarang harus tenang. Adik harus minum obat yang teratur agar Blide juga bisa tenang di sana." Nah, ketika itu kadek tuh kayak berpikir, kok orang-orang di rumah ini kok aneh semacamnya. Dia ya sehat, kakaknya juga sehat. Kenapa kok bisa orang tuanya bersikap seolah-olah kadek ini adalah seseorang yang sakit keras, sehingga makan minum harus diambilin dan bahkan sekedar untuk minum obat dokter harus diingatkan. Setelah kejadian itu ya, Blidenya bilang kepada kadek, dia itu akan pergi ke sebuah tempat. Dan memang nanti kalau memang dia itu ada libur, dia pasti akan melali ke rumah. Dan Blidenya juga minta, pokoknya apapun yang terjadi, adik harus rajin minum obat. Tidak boleh melawan orang tua. Dan juga harus mendengarkan apapun itu kata-kata dari ibu dan bapak. Dan waktu itu kadek bingung, emang Blide mau kemana? Nah, Blidenya bilang, dia akan pergi ke suatu tempat. Itu tuh tidak berbahaya. Yang jelas tempatnya ini tuh memang tujuannya dia dari dulu. Dan pasti akan pulang. Nah, kadek berpikir semeton sepertinya Blide ini memang entah mau les atau mungkin mau sekolah di luar kota. Tapi mungkin karena Blidenya tidak mau kadek ini sedih, makanya Blidenya tidak bilang. Dan ketika kadek bertanya kepada orang tuanya juga bilang semeton kalau Blide ini memang sudah berada di sebuah tempat yang memang dia inginkan. Dan Blidenya sudah tenang dan juga bahagia di sana. Jadi kalau memang kadek ingin cepat sembuh dan juga bertemu dengan Blidenya, kadek harus ingat tidak boleh lagi bolong minum obat. Dan kadek pun mengiyakan. Setelah Blidenya ini pergi, kadek hanya hidup bertiga dengan orang tuanya. Sampai detik ini semeton kadek juga tidak tahu kenapa dia sering sekali merasakan sesak nafas dan juga selalu bermimpi tenggelam di sebuah tempat. Itu tuh kayak ada air yang alirannya deras sekali. Dan di sana itu sedang hujan. Di kiri kanan tempat dia ini tenggelam, ada banyak sekali pohon. Dan setiap kadek ini akan tenggelam, hampir menyentuh dasar dari tempat dia tenggelam ini, Blidenya akan datang semoto, menarik badannya si kadek, kemudian menaruh kadek di permukaan. Dan setiap kadek tersadar dari pingsannya, Blidenya akan tersenyum di dalam air ini, kemudian masuk menyelam ke dalam air. Berapa kali pun kadek berteriak, "Blide, Blide, Blide." Blidenya tidak pernah keluar lagi di dalam air. Entah berapa ratus kali kadek bermimpi seperti ini.
Tapi setiap dia bertanya kepada orang tuanya, kemana Blide? Orang tuanya selalu bilang, ya Blide sedang berada di tempat yang memang dia inginkan. Jadi jangan deh itu dipikirkan, nanti juga Blide akan pulang gitu. Dan memang semata. Di setiap rainan-rainan tertentu, Blidenya akan pulang, menggunakan pakaian adat, makan bubur tepung, menghabiskan seharian waktunya bersama kadek di dalam kamar. Dan ketika Sandi Kaon datang, Blidenya akan tersenyum dan pamitan kepada kadek. Sampai detik ini, inilah rutinitas yang dilalui oleh kadek bersama dengan orang tuanya. Dan kadek juga tidak mengerti kenapa kok keluarga dari ibu dan bapaknya seaneh itu. Bersikap seolah-olah setiap ada keluarga dari ibu dan bapaknya menjenguk kadek, mereka tuh seperti memperlakukan kadek seperti orang yang sakit keras. Begitu juga dengan orang tuanya, yang padahal dia tuh sembuh semetok. Dia tidak kenapa-napa semetok. Dia sehat semetok. Dan bahkan Blidenya juga sering datang menggunakan pakaian sembahyang putih kuning dan akan makan bubur tepung di sudut kamarnya kadek. Inilah cerita dari kadek tentang betapa bahagianya dia punya kakak yang sangat menyayangi dia, punya orang tua yang sangat peduli dengan dia. Dia yakin teman-teman, mungkin saat ini ya keluarga dari ibunya, keluarga dari bapaknya berikut dengan orang tuanya bersikap seaneh itu ya mungkin karena mereka merasa kangen. Kenapa kok Blidenya memutuskan untuk pergi dari rumah? Dan kadang juga berpikir, oh mungkin saja Blidenya ini ada masalah dengan keluarganya. Makanya Blidenya memutuskan untuk tinggal di luar rumah, bahkan mungkin bersekolah dari rumah yang berbeda gitu loh. Di sini kadang ingin bilang, apapun alasannya Blide pergi dari rumah dan tidak bilang alasannya kepada kadek, tidak apa-apa, yang penting Blide sehat. Dan semoga apapun itu masalahnya Blide dengan orang tuanya kadek bisa cepat terselesaikan agar Blide bisa tinggal lagi satu rumah dengan kadek dan juga dengan orang tua mereka. Inilah cerita dari kadek tentang kakak kembarnya yang sangat menyayangi dia sebenarnya. Tentang orang tuanya yang sangat menyayangi dia dan juga kakak laki-lakinya. Sebelumnya untuk kadek sukses untuk ceritanya. Dan semoga kedepannya kadek bisa benar-benar sembuh total. Untuk semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau memang kalian tidak mau komen, tidak masalah. Karena saya yakin saat ini kadek pasti masih di dunianya bersama dengan Blide dan juga orang tuanya. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya, teman-teman. Dadah.